Di tengah kepastian soal siapa lagi pemain baru yang masuk ke timnas Indonesia untuk menghadapi 4 laga sisa round 3, tentu saja PSSI bagaimanapun juga nggak bisa melupakan begitu saja gelaran Piala AFF 2024. Ya emang sih, Piala AFF ini bukan merupakan ajang FIFA, akan tetapi menurut manajer timnas Pak Sumarji, sebisa mungkin skuad Garuda akan tetap memainkan permainan terbaik walaupun kita tahu yang dipilih Koshin adalah U22. Ya entah siapapun nanti yang bermain, pokoknya PSSI tetap nggak akan menganggap remeh ajang ini. Walaupun di satu sisi Pak Erick sendiri menegaskan jika Piala AFF bukan ajang prioritas. Nah sebelum ini 3 rival Indonesia di ASEAN yaitu Vietnam, Thailand, dan Malaysia sempat merasa khawatir kalau Indonesia bakal bisa menurunkan skuad terbaik walaupun AFF bukan ajang resmi FIFA. Karena di Piala Asia U23, nyatanya lobby-lobby yang dilakukan Pak Erick bisa membuahkan hasil. Namun setelah tahu kalau Indonesia akan main dengan skuad U22, lah kok tiba-tiba mereka terutama Vietnam protes-protes gak jelas karena menganggap Indonesia meremehkan ajang ini. Terlebih setelah media-media di sana melihat gimana Koshin yang tampak marah-marah karena ngajarin passing serta kondisi fisik pemain yang dirasa masih kurang. Membuat media Vietnam makin gak yakin kalau Indonesia memang gak serius menata Piala AFF dan hanya menjadikan ini sebagai ajang trial bagi pemain muda. Karena di satu sisi, timnas Vietnam sendiri sangat serius mempersiapkan tim sampai-sampai melakukan TC ke Korea Selatan. Timnas Indonesia memang secara prioritas akan sangat terfokus menyiapkan segala yang terbaik untuk 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia round 3. Tentu saja harapan publik benar-benar tersemat mengingat ini adalah momentum yang pas. Kendati di satu sisi kita juga tahu kalau langkah yang dihadapi sangatlah besar. Yap, tergabung di grup C bersama 3 tim langganan Piala Dunia membuat status Indonesia benar-benar disebut underdog ketika itu. Namun setelah melalui 6 pertandingan, nyatanya status itu naik jadi kuda hitam. Karena Indonesia untuk saat ini mampu duduk di posisi 3 klasemen sementara. Meskipun begitu, jangan lupakan juga kalau di Desember ini, gelaran paling ramai sejak Universe, yakni Piala AFF akan segera dimulai. Dan meskipun dibilang Piala Ciki atau Piala nggak penting, suka tak suka faktanya Indonesia memang belum pernah juara. Mentok-mentok hanya tembus sampai final, tapi ujung-ujungnya selalu kalah. Dan yang paling nyesek mungkin di edisi 2010 dan 2016. Tak kalah momentum yang udah di depan mata, nyatanya sirna begitu aja. Ya bagaimanapun, kualifikasi Piala Dunia adalah prioritas. Akan tetapi bukan berarti PSSI meremehkan Piala AFF. Ucapan Pak Erick Thohir soal memberi kesempatan pada pemain muda di Piala AFF jelas dimaksudkan untuk menambah jam terbang di level internasional. Dan itu beneran dibuktikan ketika Shin Tae-yong secara resmi memanggil 33 nama yang sebagian besar terdiri dari pemain U22. Hanya Arhan serta Asnawi yang secara usia udah dibilang lewat, sedangkan sisanya ya 22 tahun ke bawah. Sesuatu yang kemudian mematik reaksi dari tim-tim tetangga, yang mana menilai Indonesia tidak respect dengan ajang ini. Yap, dari tim-tim di ASEAN, Vietnam adalah tim yang boleh jadi adalah yang paling rempong. Gimana enggak, ketika itu mereka heboh sendiri ketika Indonesia diperkirakan akan turun dengan skuad terbaik dan menilai itu adalah sesuatu yang enggak adil. Tapi ketika Indonesia akan tampil dengan U22, mereka sekarang protes dengan menganggap Indonesia meremehkan turnamen ini. Selain itu, media Vietnam juga menilai kalau apa yang dilakukan oleh Indonesia akan membuat pamor Piala AFF turun. Yang mana itu sejalan dengan ucapan salah satu pengamat Malaysia, Zakaria Rahim, beberapa waktu yang lalu. Yap, media Vietnam Soha.vn menganggap keputusan Indonesia pada akhirnya juga membuat tim-tim lain memutuskan untuk dalam tanda kutip ikut-ikutan. Seperti Thailand yang nggak memanggil pemain-pemain andalan macam Chanatip Teraton Bunmatan hingga striker senior Terasil Dangda. Atau Malaysia yang nggak memanggil geng JDT dengan alasan nggak dilepas klub. Nah, atas dasar itulah Soha menilai kalau tahun ini peluang terbaik untuk juara ya ada di tangan Vietnam karena turun dengan komposisi terbaiknya. Cielah.
Tanda tanya soal daya tarik Piala AFF 2024 kian mencuat ketika banyak bintang tim yang mungkin absen di turnamen tahun ini. Sebelum kompetisi dimulai, tim secara bergiliran mengumumkan daftar pemainnya. Namun banyak bintang yang absen di tim kuat seperti Indonesia. Dalam situasi tersebut, tim Vietnam menjadi kandidat juara dengan kekuatan terbaik. Tulis Soha.vn. Lebih lanjut, media-media di ASEAN juga menyoroti soal latihan timnas Indonesia kali ini, di mana mereka menganggap Indonesia sekali lagi nggak serius dengan turnamen ini. Sebab dalam sesi latihan, tampak Koshin terlihat marah-marah soal kualitas passing serta ketahanan fisik pemain. Seperti media Singapura, Live Sport Asia, yang menyebut apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong kurang lebih seperti deja vu saat pertama kali ia datang melatih timnas Indonesia. Meskipun begitu, terkait semua kritikan yang ada terutama dari media-media asing, manajer timnas Sumarji menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI, bukan keputusan mendadak atau sepihak. Selain itu, beliau juga menjelaskan kalau keputusan menggunakan pemain muda telah melalui pembahasan matang dalam rapat yang dipimpin Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama seluruh anggota Exco. Karena selain mengikuti Piala AFF 2024, langkah ini bertujuan untuk mendukung regenerasi pemain dan mempersiapkan timnas Indonesia menuju SEA Games 2025. Menurutnya, menggunakan kombinasi pemain U22 dari Liga 1, Liga 2, serta pemain yang berkarir di luar negeri adalah bagian dari visi besar PSSI untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda tampil di level internasional. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa setiap federasi memiliki target dan program masing-masing. Maka dari itu, beliau meminta publik ataupun media-media untuk memahami bahwa fokus timnas Indonesia saat ini adalah membangun fondasi kuat untuk masa depan. Ini bukan keputusan langsung begitu saja. Masing-masing federasi punya target dan rencana jangka panjang yang harus dijalankan. Semua ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Keputusan ini sudah disepakati bersama dan menjadi bagian dari persiapan menuju SEA Games. Jadi jangan langsung berpikir ini keputusan mendadak, ucap Pak Sumarji dikutip dari Kompas.com. Yap, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sumarji ini sedikit banyak memang sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Pak Ketum soal Piala AFF yang memang bukan prioritas utama tetapi tetap penting. Bagi Pak Erick, meskipun Piala AFF tak lagi prioritas dan cuma dijadikan ajang uji coba bagi pemain muda serta pemain senior yang tak masuk skuad utama, PSSI ingin tim yang diturunkan tetap tampil maksimal dan tidak memandang sebelah mata ajang tersebut. Tentu perhitungan tidak berarti kami melihat sebelah mata Piala AFF. Saya pastikan kita tetap serius. Tidak menjadi prioritas bukan berarti kita tidak akan membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Tentu SEA Games menjadi prioritas. AFF menjadi sasaran antara. Ucap Pak Ketum PSSI dilansir dari Detik Sport. Di sisi lain, Koshin sendiri meminta kepada semua masyarakat untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Karena bagaimanapun, kembali lagi tujuan sebenarnya adalah untuk memberikan pemain muda jam terbang di level internasional. Dan Piala AFF adalah ajang yang bagus meskipun tingkatnya regional, tapi yang dilawan tetap pemain-pemain level senior. Ya, itu jadi beban saya sebenarnya. Fans pasti menginginkan untuk jadi juara. Tetapi kita bukan timnas senior juga. Ini pun timnas U22 agak kesulitan untuk pemanggilan pemain. Jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi. Ucap Koshin. Kemudian soal pemilihan TC di Bali, Koshin menganggap fasilitas dan segala hal yang dibutuhkan semuanya ada di sini. Terlebih dengan suasana yang enak, para pemain diharapkan bisa lebih enjoy dalam melakukan TC. 보시다시피 풀 인장이나 그런 게 너무 좋기 때문에
좀 뭐 자카르타 이런 데는 훈련하시는 공간이 여유가 없어서 자카르타는 뭐 발리 유나이티드 구장이 너무 좋고 또 발리 구단도 피트가 너무 많이 도와주고 해서 갈리오는 Yap, terlepas dari apapun, kami tetap berharap hasil terbaik dari turnamen ini. Dan sebagaimana diketahui, kalau setelah sebelumnya ada 2 nama yang dicoret karena cedera, kini ada 4 pemain lagi yang dicoret oleh Coach Shin dengan alasan teknis. Yang mana mereka adalah Ferdiansyah dari Persib Bandung, Rahmat Arjuna dari Bali United, Iqbal Gwijangke dari Barito Putra, dan Ricky Pratama dari PSM Makassar. Nah, untuk pemain award seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner sendiri masih dipantau sampai batas akhir pendaftaran walaupun 99% mereka nggak akan ikut karena izin klub. Sedangkan Rafael Strike, ini pemain boleh ikut, tapi hanya untuk laga semifinal dan final. Sedangkan Arhan, Marcelino, Asnawi, ketiganya bisa. Intinya, siapapun nanti yang dipercaya tampil, pokoknya harus memberikan yang terbaik. Karena walaupun ini cuma ajang AFF, tapi kalau udah membawa nama merah putih, ya udah gaspol, kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.